Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Amma ba'du, alhamdulillah, kita saat ini di bulan yang mulia karena tersandar kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Semoga kita dari ini hari Jumat kita berniat mudah-mudahan dipanjangkan umur. Jumat yang akan datang kita menamuni pulang sehingga melaksanakan satu kewajiban sembahyang Jumat. Karena sebagaimana sabda Nabi, umatku itu jar Nabi selalu dalam kebaikan. Ketika ia berada di hari Jumat, di hatinya bercita-cita supaya panjang umur, nanti Jumat akan datang. Kemudian ketika Ramadan, menjelang Ramadan, ketika sembahyang 5 waktu, masalah zuhur, ingin menunaikan nanti asar, sehingga dalam jangka waktu ini 5 waktu, kemudian minggu dan Ramadan itu selalu dalam kebaikan. Itu semuanya karena kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita berkumpul di sini, kita di dalam masjid. Jadi berada di dalam masjid itu tentu lebih afdal daripada di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita yang jauh daripada tanah haram Makkah dan Madinah, maka di masjid itulah tempat yang terlebih afdal. Artinya ketika kita berbuat ibadah, pahalanya itu berlebih daripada kita di rumah. Jadi semuanya itu ialah berkat Rasulullah SAW. Ulun datang ke sini jujur aja baru pertama kali. Jadi karena dia alamatnya ini Simpang 3 Tahai, mana tahu ulun di Tahai. Jadi di jalan tadi itu Pal 9, karena tahu di Pal 9 jo ulun. Jadi intinya itu ketika di dunia aja kita artinya karena tahu di mana persis alamatnya, ulun minta Sherlock akan kada bisa Sherlock ya. Nah iya alhamdulillah. Jadi artinya itu suatu di dunia. Bagaimana kalau nanti di padang mahsyar, kepada siapa pian minta berlindung di hari panas? Qul naru jahannam asyaddu harra. Itu di dalam Al-Quran. Kalau ketika kita waktu itu turut ayat ini, ketika ada beberapa orang yang mengatakan tidak mau ikut berperang karena dalam keadaan panas, katakan ya Tuhan, panasnya api neraka lebih panas lagi daripada apa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita itu selalu teringat ketika ada sesuatu yang di dunia ini, maka di akhirat itu. Jadi tadi kemana? Artinya menjadi akhirat kan yang mulai itu dibangkitkan di kubur. Ayo catoknya malaikat pendahulu di padang mahsyar kemana? Tidak lain kecuali dengan Rasulullah SAW. Jangan pengoler baca maulid ini datang lambat pada apa dulu ulun nong jauh. Mulai limbah sembahyang Jumat kada beli ke rumah, pian belikan ke rumah dulu nyaman, mungkin makan dulu, ulun belum makan lagi. Nah iya, tapi kada apa-apa, ingatlah bagaimana Rasulullah pernah 2 hari 2 malam kada pernah makan. Ketika tidak ada makanan pagi, istri beliau idan anak asumu dia Nabi, sekarang aku puasa. Boleh kita itu berniat puasa sudah jam 9, jam 10, asal jangan ada yang dimakan diminum. Itu perihalnya aku Rasulullah. Ketika ada makanan idan anak uftiru ya Nabi. Nah ini, jadi itu semua pelajaran daripada Rasulullah SAW. Jadi tadi panas, alhamdulillah sampai di sini. Artinya apa? Semuanya yang bisa terkumpul kita di sini karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita ini bukan memperingati
siapa sesama muslim ini, insya Allah mudah-mudahan dapat berkah. Apalagi kalau kita tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Disinilah perkataan Sahibul Maulid, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Jadi orang yang membaca salawat itu, ruhnya itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Jangan dikira Rasulullah itu wafat, Rasulullah itu hidup jasadnya, tapi ruhnya kemana maunya. Di mana orang di situ ada baca maulid, di situ Rasulullah ruhnya hadir. Jadi makanya tujuan ulun ini sudah kemana-mana saruan. Kalau kita mengikuti bagaimana artinya pendidikan kita ini kan sampainya maulid Simtud Duror terkenalnya itu daripada Abah Guru Sekumpul. Bagaimana perilaku sidin baca maulid itu mulai dari awal, bukan asrakal. Didatangannya sudah asrakal. Aduh, uyuh banar, anak minta syafaat Nabi lah. Hah, untuk holder baca maulid, makaratan maulid masih ada nang nyaring bersuara. Maka Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah engkau menyaringkan suaramu di hadapan Nabi. Kalau itu di masa hidup Rasulullah, kalau setelah wafatnya pakai apa? Ketika baca maulidnya, jaga adab. Jadi kalau pian sering mendengar artinya ketika dibacakan manaqib auliaullah itu diturunkan rahmat. Apalagi kalau dibacakan maulidnya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang, yang rahmatan lil alamin, tajallinya, mazharnya yang sempurna ialah Rasulullah SAW. Kenapa pian kada menghormati? Kenapa pian kada memuliakan? Itu su'ul adab namanya. Bukan berdosa kata Allah, bukan berdosa, cuma pian kada tahu di martabat ketinggian, kemuliaan, keagungannya Rasulullah SAW. Kita ini menjadi umat yang mulia karena Rasul itu orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita ini diselamatkan Allah Ta'ala karena Rasulullah SAW. Kita ini menjadi makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu karena Rasulullah SAW. Jadi ketika kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa, dasarnya diciptakan makhluk ini karena Allah Ta'ala ingin makhluk itu mengetahui ma'rifat, mengenal kepada Allah Ta'ala, lalu dijadikanlah makhluk. Jadi dasarnya itu Allah Ta'ala itu cinta. Dijadikan makhluk siapa? Yang pertama kali dijadikan ialah nurnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam kitab Simtud Duror ini. Faqad akhraja Abdul Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada baginda kita Muhammad, bi abi wa ummi, dengan sumpah atas nama orang tuaku, akhbirni, beritahulah, an awli syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya, daripada sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Qultu ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya, artinya sesuatu yang diciptakan oleh Ta'ala daripada segala sesuatu ini, yang pertama kali nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurnya Nabi Muhammad itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, baru yang lainnya sampai ke kita ini. Itu semuanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini hadis Jabir itu adanya di Musannaf Abdul Razzaq. Itu cetakan yang sekarang itu tidak akan ditemukan. Tapi di zamannya Sahibul Maulid itu masih ada waktu, karena setelah Wahabi yang berkuasa di pemerintahan Saudi Arabia itu, yang ajaran-ajaran yang beda dengan kita, itu tidak mempercayakan nurnya Nabi Muhammad itu, sehingga cetakan semenjak berdirinya pemerintahan Saudi, kemudian Wahabi itu mendampingi di pemerintahan Saudi, itu dihapus. Jadi kalau pangkian mencari di Musannaf Abdul Razzaq, adanya apa hadis Jabir ini di Musannaf Abdul Razzaq, ada 12 jilid gitu. Ini lihat pada seumur hidup tinggal bisa baca, melihat yang baru menjual lagi. Nah, itu kerana di situ karena sudah dihapus cerita daripada Abah Ulun dan Guru Bangil itu.
Jadi itu sebagian orang ada yang salah pengertian. Kalaunya hakikat Muhammad itu bujur qadim gitu, karena asal. Jadi seketika diciptakan, maka itu diciptakan, artinya Allah Ta'ala yang menciptakan. Nah, jadi dari nur itulah sehingga sampai kita ini juga diciptakan berkat. Maka dari itu masa seorang apabila punya pendapat atau merasakan artinya ada yang mulia selain daripada Rasulullah, itu sungguh-sungguh rugi. Jadi tiada yang mulia, tiada yang agung, tiada yang besar yang daripada makhluk ini seperti ada nikmat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama Islam karena Nabi Ginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman, alhamdulillah beriman, kemudian rukun iman tadi Islam, rukun Islam itu semuanya dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kalimat yang sebagaimana ulun sampaikan tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi qul, katakanlah wahai bi fadlillah. Jadi fadlullah itu atau bahasa Arab kita itu anugerah Allah Ta'ala, itu tafsir menafsirkan itu ialah ilmu. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Siapa rahmatnya? Ya Rasulullah SAW. Karena madharul atam, kenyataan yang sempurna daripada Allah Ta'ala yang bersifat rahmat kasih sayang ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pun, ilmu itu pun datangnya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana tadi Tuan Khatib menyampaikan di mana artinya Islam itu, katakanlah percaya apa segala itu, kalau di zaman Rasulullah itu, itulah ayat Quran turun surah idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu futuh Mekah, kota Mekah itu ditaklukkan. Jadi takluknya itu bukan berarti artinya dalam waktu, artinya sekejap atau dalam waktu tanpa ada perdebatan dan lain-lainnya. Itu ketika turun, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah amin. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang Islam ini akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya berangkat, sampailah ke daerah Hudaybiyah. Tapi kenyataannya begitu sampai di situ, kafir Quraisy Mekah itu menunggu dengan pedang siap berperang. Nah, kemudian para sahabat ini berpendapat, kita tetap, karena ini ayat Quran yang turun Allah Ta'ala yang memadahkan bahwa kita ini masuk kota Mekah itu dalam keadaan aman. Nah, tapi kenyataannya kafir Quraisy itu siap menghadapi dengan pedang dan lain-lainnya, siap berperang. Jadi di mana ini ayat Quran memadahkan masuk dalam keadaan aman, keadaannya tidak seperti yang di dalam Al-Quran. Disinilah pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ayat Al-Quran itu tetap betul, kita akan masuk kota Makkah itu dalam keadaan aman. Tetapi di dalam ayat itu Allah Ta'ala tidak menyebut tahun ini, mungkin tahun depan. Nah, ternyata Rasulullah mengikuti pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita berikan, saya yang Rasulullah membuat pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, kita berikan mungkin tahun depan. Ternyata begitu tahun depan, memang disitulah masuk menaklukkan kota Mekah itu. Jadi bagaimana artinya dalam persyaratan-persyaratan orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi mau masuk Mekah itu semuanya disetujui Nabi. Padahal kalau secara logika itu merugikan, tapi disitulah kecerdasan yang mana Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu, kalau orang ini sudah masuk Islam kemudian
setelah bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala menaklukkan Mekah dan berbondong-bondong orang masuk Islam, disinilah ayat Quran sama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa? Kawakah menyukuri. Jadi sini ayat guru muslim dulu ketika dengan abang guru itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi artinya amal perbuatan kita itu harus mensyukuri. Jadi kalau itu ketika Nabi, kita bang zaman sekarang kita ini alhamdulillah, kita orang Banjar di daerah Kalimantan ini, entah itu orang Banjar apalagi artinya orang Martapura, itu semenjak artinya Islam masuk tanah Banjar ini kemudian disebar luaskan, yang paling menyebar itu setelah ada Datuk Kalampayan, terus ke anak cucu keturunan sidin, terakhir mungkin pian menamuni bagaimana artinya jayanya kita Islam di Banjar ini setelah ada abahnya abah guru. Tinggal lagi kita mensyukurinya. Apa gaulnya? Berbuat ibadat, berbuat taat. Jangan sampai kita beriman, kita Islam. Di antara iman itu, rukun iman itu yang terakhir itu wabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi penentuan daripada iman kita percaya kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari kiamat. Bagaimana iman yang terakhir itu, yaitu percaya dengan qada dan qadar yang datang daripada Allah Ta'ala itu, apakah itu yang baik atau yang jahat, apakah hal keadaan kita itu sakit atau sehat, apakah hal keadaan itu fakir atau sugih, apakah hal ehwal kita itu menjadi seorang pejabat atau orang yang biasa. Nah, disinilah yang menentukan iman yang sebelumnya itu. Kalau sesuatu yang nyaman tadi, kita harus bersyukur. Tapi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan tidak sesuai nafsu kita, disinilah apakah kita bisa bersabar, apakah kita menerima takdir Allah Ta'ala itu. Jangan sampai kita yang sebagaimana disebut dalam hadis Nabi itu, hadis qudsi kalau salah, man lam yashkur ala na'mai, orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas bala musibah. Kemudian man lam yashkur ala balai walam yasbir ala amin, sehingga akhirnya itu fal ya'bud rabban siwaya. Jikalau engkau tidak syukur atas nikmatku, jikalau engkau tidak sabar atas bala musibahku itu, maka Allah Ta'ala, carilah Tuhan yang selain daripada aku. Fal ya'bud rabban siwaya. Adakah kira-kira Allah, Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala? Kalau ada berarti kita musyrik pulang, ya. Nah, disinilah artinya Allah Ta'ala itu melewati lisannya Rasulullah SAW supaya kita bersyukur atau bersabar. Ulun kada, tapi ingatlah annya sama itu ada beberapa di antaranya itu. Jadi semuanya itu datang daripada Rasulullah SAW. Kita ini dalam keadaan nikmat-nikmatnya yang agung, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian kita ini berada di satu negara, di sini kita berbuat amal ibadah, berkumpul seperti ini, tidak ada halangan. Coba pian ulun pernah ke Brunei, padahal kerajaan Islam. Jangan coba-coba pian madakan kayak ini, diusir orang. Ke Malaysia boleh, tapi harus izin dalam keadaan yang tertutup, ya. Apalagi ke Saudi itu baca maulid, itu bukan Wahabinya kata percaya. Nah, jadi kita ini mendapatkan suatu nikmat daripada Allah Ta'ala. Di tempat kita ini kita berbuat taat ibadat kepada Allah Ta'ala itu tidak ada halangan. Kemudian kita ini mempunyai satu keyakinan yang diridhai Allah Ta'ala, satu firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak tinggal lagi kita setelah bulan Rabiul Awal ini, kita memperingati bagaimana
bagaimana agungnya, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sebagaimana ulun ungkapkan tadi, ketika nanti di akhirat, apakah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu semuanya mengharapkan, ya kan? Rajin baca maulid, ingat akan hadir mulai dari awal, jangan sudah asrakal apalagi sudah doa. Uyuh banget itu. Apalagi tadi mohon maaf nih ulun sampaikan. Jadi ketika hendak sembahyang Jumat lambat berdirian hendak sembahyang. Jadi jangan sampai satu fadilat kelebihan kita itu sembahyang 5 waktu berjamaah itu jangan sampai ketinggalan. Imam sudah baca Fatihah, kita baru takbiratul ihram. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kita qomat dah sudah berdiri siap bersusun. Ini tuntung qomat ulun masuk ke imaman masih ada yang berduduk lagi. Nah itu satu kemunduran. Tapi mohon maaf, mungkin nggak ada tahu. Nah, mungkin setelah tahu nih laksanakan nih. Coba pian punya pernah ke Masjidil Haram, pernah ke Madinah, orang qomat dah sudah berdirian. Nah bersusun semua. Artinya ini panggilan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ingin sehat dari Allah Ta'ala, kita ingin berduit dari Allah Ta'ala, kita ingin dikabulkan hajat dari Allah Ta'ala. Kenapa ketika ingin mengiau kita lambat? Pengolar benar, uyuh benar itu. Ketahuan Allah Ta'ala ini. Itu sunnah Rasul. Jadi ketika kita sembahyang 5 waktu berjamaah, apabila yang sembahyangnya yang zahar, artinya yang bacaannya nyaring seperti maghrib bisa subuh, jangan sampai ketinggalan imam sudah baca Fatihah kita baru takbiratul ihram. Permasalahannya ini sudah duduk di masjid, kenapa nggak mengolernya bangun, maju duduk ke sepertama afdal, lebih banyak pahalanya di sepertama itu. Nah itu satu sunnah. Mohon maaf nih ulun sampaikan ulun setelah supaya artinya ingat nah Rasulullah tuh nah kayak ini melajari kita. Jangan sampai kita itu ingat maulid nabinya aja, tapi perilaku kelakuan yang disunnah disuruh Rasulullah kita kada menggawi. Ini apa yang bisa ulun sampaikan, apa yang ulun lihat kenyataan di sini. Jadi mohon maaf, kasihan gitu nah. Dia sudah duduk gitulah. Ya lah. Resmi ada satu pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi kada tak amalakan. Kasihan bukan ulun sarik kada. Kasihan gitu nah. Jadi mungkin pegawai alhamdulillah ulun dapat pahalanya juga. Mandalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan itu ulun mendapatkan pahalanya. Jadi ulun sampaikan. Jadi mungkin menggawi alhamdulillah pian menolongi ulun. Ulun bulik berarti Allah Ta'ala mencatat pahala untuk ulun. Ya kan? Nah itu apalagi ini masjid. Jadi syiarnya Islam itu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kita alhamdulillah di bulan Maulid. Mana lagi? Ini masjid. Afdalnya sembahyang 5 waktu itu berjamaahnya di masjid. Jadi ini fungsinya masjid. Ini fungsinya Rasulullah SAW diutus istuli utammima makarimal akhlak. Jadi sembahyang apa lagi? Ujar Ibnu Mas'ud, la salata li jaril masjid illa binniyyah. Janganlah bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sembahyang 5 waktunya berjamaahnya di masjid. Jadi mohon maaf bagi yang rumahnya bertetangga dengan masjid, sembahyang 5 waktunya di masjid. Nah baru kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah disinilah pendapat ulama, ketika sembahyang sunatnya baru di rumah. Apalagi kalau di rumah itu artinya tujuan satu aja, supaya rumah itu berkah, aman, nyaman, ya Allah, damai, ada bisa anak cucu keluarga. Nah disinilah sembahyang beribadat di rumah yang sunnahnya itu, disinilah mendidik
Rasul itu kalau pertama kali yang ditanya oleh malaikat ialah bagaimana sembahyangnya, bujurkah kadakah, diterima Allah Ta'ala kah kadakah sembahyang ini. Jadi yang pertama kali ditanya oleh malaikat itu di kubur sembahyangnya, punya bujur alhamdulillah cadar selamat dan seterusnya. Nah lalu bagaimana caranya untuk sembahyang kita itu diterima Allah Ta'ala? Kita ini kan jangankan pian nong jadi makmum dulu nong sudah terbiasa jadi imam nih. Ya Allah pikiran lain. Nah apa nanya karina ketika kita sembahyang di ibadat masukkan di pikiran lalu merancang macam-macam. Itu memang was-was. Jangankan pian jadi makmum ulung jadi imam dah sudah. Nah datangan nang kata ingat dah jadi ingat. Ya, nah lalu jalannya kecuali berjamaah. Disinilah rahmat Allah Ta'ala, karena ini umat Nabi Muhammad yang disayanginya. Ketika umatnya ini mau mengerjakan satu ibadah kewajiban sembahyang 5 waktu, mau berjamaah, disinilah Allah Ta'ala menerima. Nah itu semuanya adalah berkat Rasulullah SAW. Ini jam berapa nah? Jam 2 bah. Ulun kalah tadi lagi dulu belum makan kan sudah makan aja. Iya amne. Rautan. Tapi kada apa-apa supaya ingat lo Nabi 2 hari 2 malam, kadang 3 hari 3 malam. Kada makan, bayangkan pian pikiran kan seorang yang Rasul, seorang yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi ini aja yang terakhir ialah kita ini kan ya pertama satu dulu, mudah-mudahan pian semua ini termasuk ulu namanya sudah pernah ziarah ke makam Rasulullah atau haji atau umrah, mudah-mudahan ditolongkan lagi. Jadi intinya apa? Sebagaimana Rasulullah itu ialah kenyataan yang sempurna daripada Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang. Kemudian Nabi itu ada satu perkata lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang pernah ziarah ke makamku, maka ia wajib mendapatkan pertolongan syafaatku. Nah jadi kita mudah-mudahan berkumpul di sini diluaskan oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal, kawa pergi haji atau umrah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi saking buktinya daripada Rasulullah itu kasih sayang kepada umatnya ialah perkataannya, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi umatku yang paling banyak berbuat dosa, nanti akan aku beri syafaat. Nah kayak apa? Kasih sayangnya. Mungkin kita kira-kira durhaka sudah lalu kuitan kada diakui kuitan di insan anak. Mun Rasulullah tetap memberikan syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu bukti kenyataan daripada Rasulullah SAW yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Kemudian nantinya di hari kiamat nanti Rasulullah itu dipersilahkan masuk surga. Rasulullah tiada mau masuk surga kecuali setelah selesai dengan umatnya semuanya masuk surga. Permasalahannya tadi sebutin, jangan sampai kita tersinggah di neraka, jangan sampai mengalihkan Rasulullah, jangan sampai mengalihkan para aulia as-solihin, saling menjauh
bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW setiap pagi dan sore itu selalu membaca istighfar. Seorang Rasul yang bersih, hamba makhluk Allah Ta'ala yang dimuliakan pun seperti Rasulullah itu tetap membaca istighfar pagi dan sore. Satu riwayat 70 kali. Artinya tetap mengaku sebagai hamba minta keampunan. Sudah bersih terus. Apalagi kita. Nah, mudah-mudahan kita di sini, artinya ini sudah belum dengar tadi mulai 2010 Jalan Guru Mursyid ini maulid. Alhamdulillah, mudah istiqomah mulai. Jadi ahabul a'mal ilallah adwamuha. Jadi sesuatu amalan ibadat yang disukai oleh Allah tadi yaitu yang dawam. Wa in qalla, yang konsisten, yang istiqomah. Ya malam Rabu terus-terusan. Nah, biar melihat sekali bagaimana artinya maulid itu sekumpul mulai tahun berapa Pak Guru itu sampai ini kada pernah sini meninggalkan kecuali sakit atau naik haji. Kada mau kalau tuh orang seruan dah kada. Amplopnya gondol ya. Pejabat tinggi kada mau guru jangan. Kalau presiden tulang umroh kada juga kecuali haji. Membawa kuitan, bini, dinsanak, kemanakan, marina dan lain-lain. Itu pernah kita. Tadi misalnya, aku hendak di sini setiap bulan kalau umroh kawaja. Ketika hari haji setiap tahun. Nah, jadi istiqomahnya itu khairun min alfi karamah, 1000 kali lipat lebih hebat daripada karamah. Nah, jadi mudah-mudahan baca salawat itu istiqomah, maulid Nabi istiqomah supaya terhubung kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak lupa membaca istighfar sadar diri. Maka itu kan Abang Gultum dari ijazah Dalailul Khairat disertai dengan istighfar Hasanul Basri. Nah, kemudian pulang bagaimana artinya menurut Imam As-Sanjiti yang paling membanggakan orang tua kita di dalam kubur ialah ketika nama orang tua itu disebut di hadapan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena setiap orang yang membaca salawat itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi bahwa Guru Mursyid bin siapa itu membaca salawat kepada baginda. Jadi malaikat itu menyampaikan dari si A, si Fulan bin si Fulan. Yang kadari itu ketika orang tua kita dikubur itu bangganya. Alhamdulillah, itu merupakan suatu artinya amalan berbakti kepada orang tua. Nah, itu sholawat yang kita cari tadi, kita kehendaki atau kada bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sholawat itu taharatu qulubil mu'minina minas soda as-salatu alayya. Jadi pembersih daripada kekotoran-kotoran kita itu ialah salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu itu. Bolehkah nambah sedikit? Nah, kira-kira pas setengah 3 ulun habislah. Jadi ada satu kejadian di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini menunjukkan bagaimana kebesaran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Hilyatul Auliya dikarangnya oleh Imam Al-Asfihani itu, di zaman Nabi Musa itu ada seorang laki-laki, gawiannya itu banyak berbuat maksiat ratusan tahun, sehingga itu dibenci oleh kaumnya. Kemudian orang ini meninggal. Ketika meninggal, jadi karena kaumnya ini mungkin keluarganya dan lain kadang ketujuhnya, maka jasadnya itu ditimbai ke tempat sampah. Nah, bayangkan kira-kira kita di sini alhamdulillah kada kira-kira sejahat-jahatnya orang artinya berbuat maksiat pasti kita kubur. Nah, itulah orang Islam. Nah, jadi akhirnya ini ditempel. Disitulah fa'auhallahu ila Musa. Maka Allah Ta'ala, karena Nabi Musa itu sebagai kalimullah, orang yang sering berdoa komunikasi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, ya Musa, ada seseorang yang meninggal itu, tolong gawikan bagaimana layaknya orang meninggal. Artinya kifayahnya dimandii, dikubur. Jadi Nabi Musa, bukankah itu yang meninggal itu kaumku itu bersaksi itu orang yang maksiat, berbuat maksiat kepada engkau. Jadi ujar Allah Ta'ala pulang, benar Bu
gawiannya itu ratusan tahun berbuat maksiat aja kepada aku, tapi ada satu gawiannya itu yang membuat aku itu memberi rahmat kepada inya, yaitu ketika membuka kitab Taurat lah ya, Nabi Musa, Taurat Musa. Jadi kitab Nabi Musa apa? Taurat lah. Nah, ketika membaca kitab Tauratnya Nabi Musa itu, inya apabila melihat ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW, melihat tulisan Nabi kita Muhammad SAW, inya mengambil, mengucup, kemudian dihendaknya ke dahi. Nah, gitu. Kemudian membaca salawat, ya mungkin sekali lah. Nah, karena inya mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Musa SAW, karena inya ya Allah Ta'ala memuliakan yang aku muliakan, yaitu Rasulullah, makanya aku ampuni dan aku masukkan surga dan dikawinkan dengan beberapa bidadari. Nah, itu orang umatnya Nabi Musa aja, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, apalagi kita ranjak membaca salawat, apalagi kita sering menghadiri maulidnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak akan, apakah Allah Ta'ala dan Rasulullah itu kadang mempedulikan kita? Pasti Allah Ta'ala yang tajallinya ada di Rasulullah, kasih sayangnya itu pasti akan berbalas budi kepada umatnya yang rajin membaca salawat kepadanya, yang rajin baca maulid kepadanya. Itu jangan toler lagi, jangan sampai tertinggal orang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ini masih di rumah. Nah, itu satu salawat, satu rahmat Allah Ta'ala memberi kepada kita. Tapi apabila kita itu dengan satu salawat itu di hatinya itu ada kerinduan kepada baginda kita Nabi Musa, ada ta'zim, membesarkan, maka balasan Allah Ta'ala lebih dari 10 rahmat. Pian aja nggak tahu, mungkin dibukakan Allah Ta'ala merasakan. Amun apalagi amun pian dibukakan bagaimana harumnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyamai harumnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu keringatnya mau harum, kalau kita mau hapak ya. Nah, itu baru, nah itu dia tanya. Kalau kita apalagi pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW, tentu rajin dulu baca salawat, rajin dulu baca maulidnya, baru segala kekotoran kita itu dibersihkan Allah Ta'ala. Sebagai nama Taharatu qulubil mu'minina min as-salatu alaihi. Nah, disinilah sebagaimana tadi ulun bincang-bincang dengan Mursid di rumah tadi, orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW, maka ia tidak akan masuk neraka. Kalau pada masuk neraka pasti ke surga. Tapi kalau orang, katakanlah sebagaimana waktu bercerita, orang yang men akhir kalamihi la ilaha illallah, siapa akhir kalimatnya itu mengucap la ilaha illallah, kemudian wafat tidak ada disertai dengan kalimat pender-pender yang lain, maka inya dakhala jannah, masuk surga. Permasalahannya kalau masih ada dosa-dosa yang lain, Allah Ta'ala kadang mengampuni, mau apa? Tapi karena yang beriman pasti diampuni Allah Ta'ala juga. Tapi saya dimasukkan ke neraka dulu, teman, merasakan dulu azabnya di padang mahsyar, nyamanlah. Tapi kalau inya ya Rasulullah yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, dia langsung ke surga. Tempat cuma ada dua, imma surga imma neraka. Kalau ada masuk neraka pasti ke surga. Tapi kalau nya masuk ke surga bisa lo tersinggah karena kebanyakan dosa. Wal sekalipun anak cucu orang soleh, ketika nini datunya itu dalam keadaan kenikmatan di surga itu, ya lo kada ingat lo anak cucunya, karena anak cucunya kada bisa beri Fatihah, karena anak cucunya kada berbakti. Lalu nini datunya tuh kada ingat. Ketika kada ingat itu, disitulah kita disiksa oleh Allah Ta'ala. Namun kita berbuat taat ibadat itu, wah alhamdulillah ini cucuku di sini. Sebagaimana Datuk Kalampain itu ketika ziarah Abah Guru disaksikan dengan orang solihin itu bercerita, ini cucuku Salman, ini cucuku di sini. Itu Datuk Kalampain, mas sudah di alam kubur di barzah dengan orang yang dibukakan hijab, izin mengakui. Tapi pian lihat sendiri. Ya kalau kita wallah alam ingin mudah-mudahan itu ya. Nah, jadi jalan terakhir di akhir zaman ini ingin selamat
guru bangin, baca dalail khairat itu kan amal satu hizib. Sahataman sangat membaca kayak itu saja. Cuman untuk awam nih ya kalau apalah hizib dan akhir aja. Nah itu tentu semuanya itu harus dulu, artinya jangan semangatnya itu mencari keduniaan karena ada waktu yang harus dilowongkan. Jadi ketika keduniaan itu artinya kita ini tidak seperti orang yang melimpah. Jadi ingatlah satu cerita ini yang terakhir, limpah. Jadi ini ayat sudah limpah akan ya. Jadi satu cerita ketika Sayyidina Umar itu dekat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah itu bangun tidur, bangun guring. Jadi Rasulullah ini bangun guring, baju kada berbaju, mungkin pakai apa ceritanya, sehingga Sayyidina Umar itu melihat belakang Nabi itu babalar habang-habang, maklumlah kulit Nabi yang putih elok merah kemerahan itu. Kenapa? Karena bangun guring di atas pelepah kurma. Lalu Sayyidina Umar itu menangis, ya Rasulullah, beginikah engkau yang dimuliakan Allah Ta'ala, beginikah engkau yang diagungkan Allah Ta'ala, engkau yang dikasihi Allah Ta'ala, engkau tidur di atas pelepah kurma. Sementara itu Raja Kaisar Rum, Kaisar ini tidur dalam keadaan nyaman. Sedangkan Rasulullah ini kayak ini keadaannya di dunia, kita aja ini masih bapak guring di atas tilap. Nah, Rasulullah yang kayak itu. Lalu apa kata Nabi? Menangis Sayyidina Umar itu melihat keadaan Nabi. Nah, belakangnya orang yang dikasihi Allah Ta'ala yang kayak ini. Lalu perkataan Nabi kepada Sayyidina Umar, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau tidak ridha wahai Umar bagi mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya ini mendapatkan kenikmatan di dunia, sedangkan kita nanti di akhirat. Jadi ketika kita ingat itu bagaimana Rasulullah kayak itu, kita keadaan ini ya sedihlah. Ingat, jangan putus asa. Allah Ta'ala kuasa. Nang sakit di sini, fakir di sini, sugih kena di akhirat. Nah itu mungkin, dan mudah-mudahan inilah bisa ya belum sampaikan tadi. Jadi ini kada sampai masuk ceritanya bagaimana kelahiran Nabi lah. Cuma karena ayat qari'nya berarti laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Nah jadi uswahnya jadi ulun dikatakan karena kalau kita ingin menyambung kepada baginda kita Nabi Muhammad kecuali kita mengikuti bagaimana akhlaknya. Nah jadi mohon maaf sebelumnya ulun mungkin bersengaja atau bersengaja. Mudah-mudahan itu manfaat bagi pian semua, terutama bagi ulun kau mengamalkan, mungkin kau mengamalkan memberi pahala pada ulun. Jadi mohon maaf semuanya. Jadi ini aja yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka Allahumma khtim lana bi khatimati sa'ada waj'alna min alladhina lahumul husna wa ziyada bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'a wa alihi wa ashabihi dawi siyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.